Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Ulumut Tugyan, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai untuk membicarakan cabang iman, hubbu ahli din, yaitu mencintai ahli agama. Jadi mencintai orang-orang yang ahli agama ini termasuk cabang iman, ya, merupakan cabang iman yang notabene berarti wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mencintai ahli agama. Qala alaihi salam, telah berkata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyu zahzaha 'anil nar, barang siapa yang senang diselamatkan dari api neraka, wa yudkhala jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, maka orang tersebut ketika datangnya kematian, wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka ketika datangnya kematian, orang tersebut harus berada dalam penyaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Artinya ketika seseorang mendekati ajal, sakaratul maut, maka kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau di dalam kalbunya ada penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad Rasulullah SAW itu adalah sebagai utusan Allah. Maka orang ini akan terhindar dari siksa api neraka dan juga akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Tentu saja kalimat la ilaha illallah atau penyaksian syahadat tadi itu tidak bisa dihafalkan, saudara. Tergantung kepada amaliyah kita. Bagi seseorang yang memang dalam kesehariannya senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka insyaallah ketika akhir hayatnya lidahnya mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Lidahnya dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dimudahkan. Jadi bukan untuk dihafalkan. Yang terpenting lakukanlah amaliyah saleh kita sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan mudahkan lidah kita untuk mengucapkan kalimat itu di akhir hayat kehidupan kita. Amin. Wal yati ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaih. Maka selanjutannya, ya, kelanjutan daripada sabda Rasulullah tadi, ya, selain mengucapkan dua kalimat syahadat wal yati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, ya, dan juga, ya, harus berkunjung kepada manusia. Rajin-rajinlah kita berkunjung kepada manusia. Rajin-rajinlah kita bertemu dengan manusia. Ma yuhibbu ayyuta ilaihi, sebagaimana kamu senang kalau didatangi orang, sebagaimana kamu senang kalau dikunjungi oleh orang. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita berkunjung kepada orang lain, rajin-rajinlah kita bertemu dengan orang lain. Dalam arti kata berarti rajin-rajinlah bersilaturahim dengan sesama manusia.
Ini yang disukai oleh Allah. Ya. Wa an Anasin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Imam Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Kanjeng Nabi telah bersabda, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin, perbanyaklah oleh kalian, ya, perbanyaklah oleh kalian pertemanan, persahabatan, perbanyak. Kita akan bisa punya teman banyak apabila kita sering silaturahmi. Kita sering bertemu dengan manusia, akan menimbulkan banyak teman. Tapi kalau kita senantiasa mengunci diri di kamar, tidak pernah bergaul, tidak pernah bertemu dengan manusia, bagaimana akan punya banyak teman? Di sini diperintahkan aksiru minal ma'arif minal mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian teman minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman tentunya. Jadi diperintahkan kita untuk memperbanyak teman dari kalangan orang-orang yang beriman, kalangan orang-orang mukmin, perbanyak. Bukan sembarang teman, tapi ini bukan sembarang teman. Ya. Nah, karena itu kita sering-seringlah berkunjung kepada sesama orang Islam, sesama orang mukmin, yang kemudian kaum mukminin tadi menjadi sahabat-sahabat kita, ya, sahabat-sahabat kita. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar banyak teman, banyak sahabat di kalangan kaum mukmin? Fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallahi yaumal qiyamah. Ini kuncinya. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu akan memberikan pertolongan di sisi Allah pada yaumil qiyamah nanti. Nah, ini saudara. Ini makanya Rasulullah memerintahkan agar kita banyak bertemu dengan manusia, banyak bertemu dengan orang-orang muslim, ya. Sehingga dia menjadi sahabat bagi kita, menjadi teman bagi kita, karena setiap mukmin itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada mukmin-mukmin yang lain di yaumil akhir nanti. Jadi semakin banyak sahabat kita, semakin banyak teman kita dari kalangan orang-orang yang beriman, maka insyaallah semakin banyak pertolongan kepada diri kita di yaumil qiyamah nanti. Nah, itu saudara. Ya. Ya tentu saja dengan banyak teman, dengan banyak sahabat, pertolongan itu terjadi. Di dunia saja akan terjadi, kan? Betul nggak? Terjadi. Kalau kita banyak teman, banyak sahabat, insyaallah ketika ada kesulitan banyak yang nolong, kan gitu. Kalau kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, sakit gigi aja nggak ketahuan, nggak ada yang nolong, nggak pernah bergaul, ya, nggak pernah bergaul, nggak pernah bertemu orang. Ini perintah Rasul, perintah Rasul. Dan ini merupakan cabang iman untuk mencintai orang-orang yang mukmin. Jadi oleh kita cintailah setiap orang-orang yang beriman, setiap orang-orang yang ahli agama, apalagi cintailah oleh kita, karena nanti di akhirat nanti satu sama lain akan memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Seorang sahabat sejati, seorang mukmin sejati, ketika di akhirat nanti dia akan mencari sahabatnya. Ketika seseorang dimasukkan surga oleh Allah, masukkan ke surga oleh Allah, maka pada saat itu dia tidak senang-senang sendiri. Dia tidak merasa senang, aduh ya Allah saya senang, alhamdulillah sudah masuk surga nih. Enggak. Pasti dia akan mencari sahabat-sahabatnya di dunia nanti. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah dimasukkan atas karunia-Mu yang besar, ya Allah saya masuk surga. Tetapi ya Allah, di mana teman saya waktu di dunia itu ya Allah? Di mana si fulan ya Allah, belum ketemu dengan hamba. Ya Allah, hendaklah sahabat-sahabat hamba di dunia itu masukkanlah ya Allah bersama hamba di surga ini. Itu indahnya persahabatan orang-orang beriman, saudara. Indahnya persahabatan orang-orang beriman bukan hanya di dunia, tetapi akan sampai di akhirat nanti, karena akan saling memberikan syafaat, akan saling memberikan pertolongan satu sama lain. Indah bukan? Bukan persahabatan dan pertemanan yang semu. Inilah yang disebut dengan persahabatan dan pertemanan yang sejati.
Makanya mencintai ahli agama, mencintai orang-orang mukmin yang taat kepada agama itu diperintahkan oleh Rasul. Karena seperti itu akan menimbulkan keindahan di dalam persahabatan itu, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. Bukan seperti yang kita lihat pertemanan sekarang. Yang dicari adalah keuntungan, yang dicari adalah kepentingan. Ketika kepentingan itu tidak dicapai, maka pertemanan itu menjadi putus. Itulah pertemanan dan persahabatan yang palsu dan semu. Jangankan dibawa ke akhirat, di dunia saja habis pertemanan seperti itu yang tidak didasari oleh akidah dan agama. Makanya diperintahkan hubbu ahli din, cintailah orang-orang ahli agama, cintailah orang-orang yang taat di dalam beragama, karena akan satu sama lain akan memberikan syafaat dan pertolongan di yaumil akhir nanti. Persahabatan yang lillah, persahabatan yang karena Allah, maka insyaallah dunia akhirat akan didapat. Termasuk keuntungan di dunia akan didapat, saudara. Ya. Dalam berbagai sisi akan didapat, jangan khawatir. Itulah indahnya persahabatan dan pertemanan berdasarkan akidah Islamiyah. Kebahagiaan di dunia akan didapat, keuntungan di dunia akan didapat. Apapun keuntungannya akan didapat apabila persahabatannya karena Allah. Tetapi yang keuntungan terbesar adalah saling memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Indah ya persahabatan seperti itu. Carilah oleh kita seperti itu persahabatan yang tulus dan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala saling tolong menolong satu sama lain untuk mengangkat kehidupan. Untuk saling ta'awun bil birri, tolong menolong dalam kebaikan. Kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ini adalah ta'awun yang sangat indah di dalam Islam. Tidak ada yang saling dirugikan, bahkan saling diuntungkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam fi tawaddihim wa tarahumihim, di dalam berkasih sayang mereka. Nah, ini perumpamaan seorang muslim, ya. Seorang muslim, persahabatan seorang muslim itu di dalam kasih sayang mereka dalam persahabatannya, kamasalil jasadi idza ishtaka udhum minhu tada'a sa'irahu bil hima was sahri. Kamasalil jasadi idza ishtaka, seperti jasad, ya, seperti satu jasad apabila jasad itu merasa sakit, ya, salah satu anggota badannya, seperti jasad, apabila jasad itu salah satu anggota badan merasa sakit, tada'a sa'irahu bil hima was sahri, maka akan merasakan sakit semua, merasa panas dan merasa tidak bisa tidur. Ya coba aja kalau kita sakit gigi, ya, yang gigi sakit, atau katakanlah jangan gigi lah, ya, misalkan dengkul kita sakit, yang ngomong aduh yang mana? Mulut, bukan dengkul yang bikin aduh kan? Begitu. Kaki kita misalkan dengkul kita sakit, langsung bicara kan? Aduh, dengkulku sakit. Padahal yang sakit dengkul, tapi yang ngomong bibir. Kemudian seluruh badan merasa panas, sampai ke kepala merasa panas pusing. Padahal yang sakit dengkul, tapi kepala yang nyut-nyutan. Begitulah semestinya persahabatan, hubungan persaudaraan sama muslim. Ketika salah satu saudara kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, maka sahabat yang lain harus bisa merasakan penderitaan sahabat kita itu. Kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Indah, indah. Konsep Islam dalam persahabatan sangat indah. Tetapi masya Allah saudara, amat sulit ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Sulit. Ketika sahabat kita, teman kita merasakan kesulitan, apakah timbul empati di dalam diri kita untuk mengatasi kesulitan sahabat kita? Sedikit saudara yang punya empati seperti itu. Sedikit. Apalagi pertemanannya berdasarkan kepentingan duniawi, maka justru sahabat yang sedang menderita itu ditinggalkan karena kepentingan duniawinya sudah tidak tercapai. Katakanlah ketika seseorang berada dalam kejayaan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, pasti banyak orang yang dekat kan? Banyak orang yang dekat. Yang tadinya tidak kenal aja sok tahu sok kenal. ST, S
SKSD. Sok kenal, sok dekat. Padahal tadinya nggak kenal. Tapi karena orang ini kaya raya, jabatannya tinggi, dia orang sok kenal, sok dekat. Assalamualaikum Bapak, oh iya. Masa Bapak nggak kenal dulu, saya kan gini-gini. Padahal ada maunya. Tapi ketika orang itu bangkrut, tidak punya harta, jabatannya jatuh, maka orang yang SKSD tadi yakin akan lari meninggalkannya. Bahkan tidak mengenal sama sekali. Bagaimana bisa dikatakan kal jasadil wahid seperti ini? Tidak. Karena apa? Pertemanan dan persahabatan yang tidak didasari oleh akidah Islamiyah akan terjadi seperti itu. Tapi kalau yang diikat oleh akidah Islamiyah dengan kalimat syahadat tadi, disatukan dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka persahabatan itu akan menjadi persahabatan yang sejati. Timbul empati dalam diri kita. Timbul kepedulian kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menderita, yang sedang kesusahan dalam hidupnya. Baik kesusahan ekonomi kah, sedang sakit kah, dan sebagainya. Dia juga ikut merasakan sakit. Ya Allah, teman saya kasihan. Saat ini dia sedang bangkrut. Yuk kita bantu. Kita tolong dia. Entah bantu cari pekerjaan kayak atau bantu kehidupannya. Anak istrinya sampai nggak makan. Yuk kita gotong royong, kasih beras, kasih uang. Nah, seperti itu, indah kan? Seperti itu. Akan timbul seperti itu karena merasakan sama-sama menderita. Bukankah indah, Bos? Indah ya? Indah yang seperti itu. Masya Allah. Tapi ini tidak akan terjadi apabila pertemanan tidak diikat oleh dinul Islam pada kalimat syahadat tadi. Syaratnya pertemanan, persahabatan itu harus diikat dengan kalimat syahadat. Pak, insya Allah akan menyatukan hati orang itu di dalam satu kalimat itu yang kuat dan kokoh. Mulai dari dunia sampai akhirat nanti, sampai timbul syafaat tadi, saling tolong menolong. Jadi saling tolong menolong itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat saja tolong menolong. Akan nyari-nyari nanti, Sofia. Satu sama lain mencari, bahkan meminta kepada Allah, ya Allah, teman hamba itu ada di mana sekarang? Kok saya belum melihat di surga, ya Allah? Hamba mohon kepada Engkau, masukkanlah teman hamba itu. Masya Allah. Allah ijabah doanya, diangkatlah dia, dimasukkanlah ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Indahnya pertemanan di dalam Islam. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain, idkhalus sururi fi qalbi mu'mini khairun min ibadati 60 sana. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, idkhalus surur. Idkhalus surur ini adalah memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan fi qalbi mu'minin, ke dalam hati orang-orang mukmin, khairum min ibadati 60 sana. Itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 60 tahun. Bayangkan. Jadi kalau kita membahagiakan atau menyenangkan sahabat kita, orang-orang mukmin, hatinya menyenangkan hatinya, senantiasa menyenangkan hati teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu khairum min ibadati 60 sana. Itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Dinilai oleh Allah. Pahalanya tentu saja lebih baik. Jadi kalau Anda semua ibadah selama 60 tahun tapi tidak peduli sama orang, tidak pernah membuat orang senang, bahkan selalu membuat orang susah, nyusahin orang melulu, maka ibadah 60 tahun itu menjadi sia-sia. 60 tahun, Bos. 60 tahun. Bukan setahun 2 tahun. Umur kita aja belum tentu sampai 60 tau. Belum tentu, mau alam disawab. Amat jarang. Itu perbandingannya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membahagiakan atau menyenangkan, menggembirakan sahabat atau orang lain itu adalah pahalanya besar di sisi Allah. Banyak cara menyenangkan hati itu. Kalau kita tidak bisa menyenangkan hati orang, jangan bikin susah hati orang, itu aja. Tapi syukur-syukur sih kita bisa menyenangkan hati orang, gitu ya. Tadi itu terjadi ta'awun, saling tolong menolong. Yang menyenangkan hati kan tidak harus ngasih uang, betul nggak? Tidak harus. Dengan sikap yang ramah, sikap yang senang, senantiasa tersenyum, ketemu dengan orang kan menyenangkan orang. Dengan kita perhatian, ada empati, kepedulian kan menyenangkan orang. Ya,
Misalkan kita tahu nih ada teman kita kelihatan merungkut, diem gitu. Kitanya nggak peduli, nggak ditanya-tanya acan. Nanya kayak gampang ngasih duit mah. Nanya aja enggak. Teman kita merungkut, kelihatan mukanya muram gitu kan, muram. Kita nggak peduli, jojong aja, nggak nanya-nanya aja. Apalagi ngasih duit, nanya aja enggak. Itu tandanya nggak peduli. Tanya kan, loh, kenapa mas? Kok kelihatannya sedang sedih ya? Ada apa mas? Boleh cerita dong sama saya, mungkin saya bisa bantu. Bantu itu sekali lagi tidak harus berbentuk materi bos. Ya, tergantung permasalahannya apa. Nah itu menyenangkan kan? Ditanya saja orang yang sedang muram itu pasti senang karena merasa diperdulikan. Tapi kalau dicuekin, masya Allah teman saya cuek amat, nanya aja enggak, asik sendiri malah dia ketawa-ketawa. Hati saya sedang sedih malah dia ketawa-tawa, ngakak-ngakak. Itu beneran nggak punya rasa orang begitu tuh. Lihat temannya sedang muram dulu, jadi dia ngakak-ngakak, dia bercanda dengan teman yang lain. Itu namanya orang yang nggak punya empati ya gitu. Ya. Tapi kalau yang punya empati nggak, pasti dia akan nahan diri. Teman kita kelihatan lagi sedih, coba kita tanya. Gitu. Ya, nah, makanya pahalanya besar. Pahalanya besar. Menyenangkan hati orang mukmin itu pahalanya besar. Ya. Nah itulah saudara-saudara sekalian, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini bahwa mencintai ahli agama, mencintai orang-orang beriman ini menjadi cabang daripada iman. Karena fadilahnya banyak tadi itu, ya. Fadilahnya luar biasa di sisi Allah dan Allah sangat cinta, Allah sangat senang kepada orang yang berperilaku demikian. Dan ini salah satu ciri orang yang beriman. Ciri orang yang mengaku beriman adalah cinta kepada ahli agama, cinta kepada orang ahli yang taat kepada agama. Itu ciri orang beriman. Berarti kalau belum ada ciri itu, imannya belum sempurna. Baru mengaku orang beriman, tapi imannya belum masuk di dalam qalbunya. Nah itu saja barangkali dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebagai tazkirah, pengingat-ingat bagi kita, dan mudah-mudahan juga menimbulkan sedikit pencerahan di dalam hati dan pikiran kita untuk bersikap benar, berniat benar, dan bertindak benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam penyampaian ini. Hanya kepada Allah kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.